Halo, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan memasuki teduh pagi. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian yang akan meneguhkan dan membawa kita kepada satu perenungan akan firman Tuhan. Mari sebelum kita memasuki mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kasih Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu karena kasih Bapa, karena kebaikan Bapa kepada kami semua. Bapa, pada saat ini ya Bapa, pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan bahagian daripada firman. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami, agar kami bisa melakukan akan firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Dan kami pun hidup di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sungguh berserah ya Bapa kepadamu di dalam pimpinan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus serta saudara-saudaraku, mari kita membaca dari Filipi 3 ayatnya yang keempat sampai dengan 11. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri tema Allah tidak perlu CV kita. Sewaktu melamar pekerjaan, seseorang pasti menyerahkan kurikulum vitae, yaitu ataupun CV ke perusahaan. CV tersebut berisi biodata diri, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pekerjaan. Bukan rahasia lagi apabila perusahaan cenderung mempertimbangkan pelamar dengan latar pendidikan yang baik dan pengalaman kerja yang mumpuni. Beruntung untuk bekerja di ladang Tuhan. Kita tidak perlu menyerahkan CV. Faktanya, Tuhan tidak ambil pusing terhadap setiap kelemahan kita ataupun tertarik pada semua keunggulan kita. Hal-hal lahiriah yang melekat dalam diri kita bukanlah tolak ukur yang dipakai Allah. Ini bisa kita baca di Filipi 3 ayatnya yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Kudus dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Menariknya, dibandingkan pengenalan akan Kristus, Paulus bahkan mengibaratkan hal-hal lahiriah miliknya yang luar biasa di mata bangsanya hanya sebagai sampah. Itu bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-8 yang berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dengan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Seberapa buruk latar belakang masa lalu kita, Tuhan tetap mampu mengubahkan dan lalu memakai kehidupan kita bagi kemuliaan-Nya. Perhatikan bahwa Gideon yang awalnya pengecut diubahkan menjadi pahlawan gagah perkasa. Musa yang sebelumnya terus menolak panggilan Tuhan berubah menjadi pemimpin panutan. Dan lagi Paulus yang memulai karirnya sebagai penganiaya jemaat berakhir sebagai pemberita Injil yang radikal. Apa yang terpenting bukan bagaimana kita memulai masa lalu, tetapi bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini. Tidak perlu berkecil hati apabila kita memiliki latar belakang kehidupan yang buruk. Jangan pula bermegah pada apapun keunggulan diri. Inilah yang perlu kita lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang terutama adalah keputusan di masa sekarang untuk menyerahkan hidup, masa depanmu, berjalan bersamanya sampai akhir hidup.
Mari kita berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapakah kami sehingga Engkau melayakkan kami untuk kami setiap kali menerima akan kasih dan berkat Tuhan. Bahkan Tuhan melayakkan kami untuk turut serta di dalam pelayanan Tuhan, di dalam panggilan Tuhan untuk melayani. Berikan kami ya Tuhan akan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami tetap komit di dalam panggilan kami itu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami pun berdoa, kami pun menaikkan doa untuk jemaat yang sudah lanjut usia, sakit, dan menjalani perawatan di rumah sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Saudara Andre, Ibu Magdalena, Bapak Ibu Indra Sel Baswara. Bapak, kami percaya ya Bapak, kuasa-Mu jauh lebih besar. Engkau datang kepada mereka, Engkau menjamah dan Engkau memulihkan akan sakitnya ya Bapak. Kami sungguh menyerahkan akan saudara kami ini, dan kami pun berdoa untuk setiap saudara kami yang sudah lanjut usia ya Bapak. Ibu Susana Indrawati, Ibu Nani S. Johansen, Ibu Willy Mantiri, Ibu Sumarniati, Ibu Paria Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Ibu Sri Gemi, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Matius. Bapak, sampai masa tua dan memutih rambut kami, Engkau selalu menggendong kami. Engkau selalu menuntun kami kepada kebenaran-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau menolong akan setiap saudara kami ini ya Bapa. Baik mereka yang sudah lanjut usia ataupun mereka pada saat ini dalam lanjut usianya dalam keadaan sakit ya Bapa. Engkau menolong mereka dan Engkau menguatkan keluarga yang merawat ataupun menilik mereka ya Bapa. Engkau memberikan kekuatan kepada mereka ya Bapa, sehingga mereka pun dapat belajar daripada kehidupan setiap saudara-saudara kami ini ya Bapa. Bapak, kami berdoa untuk para pendeta, para penatua, komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Bapa, kiranya Engkau menolong setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kesempatan yang mereka peroleh untuk melayani ya Bapa itu bukan karena kuat dan gagah mereka ya Bapa, tetapi karena kasih-Mu ya Bapa yang menunjuk mereka. Engkau berikan kesanggupan, kemampuan mereka ya Bapa di dalam mereka melayani ya Bapa, sehingga yang mereka lihat adalah kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Begitupun kami berdoa untuk seluruh program kegiatan dan kebaktian tahun 2002 GKI Gayung Sari. Kami percaya Bapak setiap kegiatan ataupun program kegiatan dan kebaktian tahun 2002 bisa terlaksana dengan baik ya Bapak, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih-Mu ya Bapak, dan Engkau pun memberkati ya Bapak. Di dalam program kegiatan dan kebaktian tahun 2002. Kami pun berdoa untuk pergumulan kebutuhan akan pendeta ya Bapak. Kami merindukan ya Bapak, sungguh kami merindukan akan pendeta ya Bapak, untuk mengembalakan kami ya Bapak, baik selaku jemaat, sebagai aktivis, sebagai komisi ataupun penatua ya Bapak. Jemaat dan simpatisan, kami percaya Bapak, Engkau menyediakannya ya Bapak tepat pada waktunya. Dan pendeta yang ada yang nantinya akan memimpin gereja kami ya Bapak, kami percaya Bapak, dia menjadi gembala
yang sungguh-sungguh mau berserah hanya kepadamu dan membawa kami kepada kebenaran yang sesungguhnya ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk proses perizinan gereja ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, pasti ada progres yang semakin meningkat ya Bapa. Kiranya perizinan ini bisa terjadi terhadap gereja kami. Sekalipun kami harus melewati hal yang sulit ya Bapa. Tapi kami percaya hanya dengan pertolongan-Mu saja ya Bapa, kami bisa melaluinya. Kami berdoa untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia ya Bapa. Engkau datang menilik dan Engkau datang menguatkan mereka ya Bapa, memberikan akan kasih-Mu bagi mereka ya Bapa. Dan kami sebagai selaku anak bangsa, kami pun turut serta ya Bapa untuk memberikan sumbangan apa yang harus kami berikan kepada mereka ya Bapa. Engkau menggerakkan setiap anak bangsa untuk peduli hal ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah dalam menangani pandemi virus corona yang sudah semakin membaik ya Bapa di bangsa ini ya Bapa. Kami percaya Bapa itu karena campur tangan Bapa terhadap pemerintahan bangsa ini ya Bapa. Kami percaya Bapa virus corona ini yang mengajarkan kepada kami untuk percaya kepadamu, lebih lagi percaya kepadamu bahwa ini badai pasti akan berlalu dan juga virus corona ini bukan menjadi pandemi lagi tetapi lebih kepada endemi. Bapa, kami berdoa bagi masyarakat sekitar gereja, kota Surabaya, bangsa dan negara. Kiranya Engkau memberkati akan bangsa dan negara, kota kami, Surabaya, dan terlebih lagi juga gereja kami. Dan kiranya kami menjadi orang-orang yang sudah diberkati Bapa, memberkati juga akan setiap saudara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.